لا إله إلا الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan atau menyebutkan banyak sekali ibrah yang bisa kita dapatkan dan petik dari kisah hadis yang telah berlalu kita sampaikan tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel yang tadinya memiliki penyakit baik di kulit atau di kepala atau di mata dengan butanya, yang kemudian Allah Ta'ala uji mereka dengan kesembuhan dan kekayaan. Allah Ta'ala uji mereka dengan kesembuhan dan kekayaan. Berarti 2 nikmat ini ujian untuk mereka. Pertama, kesembuhan dari penyakit, bahkan diperbagus kemudian setelah sembuhnya, diperbagus dan memiliki hal yang lebih afdal dan lebih baik daripada keumuman orang. Jadi ini ada memungkinkannya seseorang itu di derajat bawah dari suatu sisi, kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat dalam waktu sekejap. Itu mungkin, dan menjadi pihak yang memiliki keutamaan yang lebih di sisi tersebut, yang dulunya minus sekarang lebih plus lagi dibandingkan umumnya orang, itu mungkin. Namun yang banyak tidak disadari oleh manusia bahwasanya itu semua adalah ujian. Bukan serta-merta nikmat selesai, melainkan ujian. Ada sesuatu di balik itu. Apakah dia syukur atau kufur? Kemudian juga Allah lebihkan karunia-Nya dengan berupa kekayaan, dan Allah berikan modal. Yang pertama, Allah Ta'ala berikan onta yang sedang hamil dan beranak. Kemudian ada yang Allah Ta'ala berikan bakar, yaitu sapi yang beranak. Kemudian yang buta dan sembuh Allah Ta'ala berikan kambing yang memiliki anak, yang beranak. Dan itu adalah ujian juga. Yang mana dengan kesembuhan, maka ini ujian yang ada pada jasmaninya secara murni. Kemudian kekayaan itu ujian eksternal di luar dari jasadnya, yaitu untuk usaha dan bisnis. Maka kekayaan dan kemakmuran perdagangan itu semua juga adalah ujian. Maka barang siapa yang merasa mungkin dagangannya seret, lagi diuji dengan itu, dia berusaha keluar dari ujian tidak lakunya atau tidak larisnya dagangan. Dia berusaha keluar dari itu dengan semakin berikhtiar, semakin berusaha. Sesungguhnya dia sedang menempuh jalan menuju ujian berikutnya, yaitu ujian larisnya dagangan.
Yang kadang-kadang Allah Ta'ala tahan agar tidak laris, tetap tidak laris. Karena mungkin bagi Allah Azza wa Jalla, Allah Maha tahu, kalau dia dilariskan dagangannya, maka dia akan mendapatkan ujian yang lebih besar daripada ujian tidak laris dagangan. Dan semua perkara itu di tangan Allah. Keputusan ada pada Allah. Dan Allah Ta'ala memberikan keputusan yang terbaik untuk hambanya. Jika hambanya husnuzan pada Allah, maka itu kebaikan buat dia. Dan jika hambanya suudzon pada Allah, maka itu keburukan untuknya. Taib, di antara ibrah yang bisa kita petik yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Al-Mufid. Yang pertama, kisah dari Rasulullah tentang Bani Israel. Itu tujuannya untuk diambil ibrah dan mau'izah darinya. Kisah, bahkan seluruh kisah dalam Al-Quran Sunnah bukan hanya bertujuan mengisahkan, tetapi untuk al-i'tibar dan al-i'ti'az, yaitu untuk mengambil ibrah, pelajaran, dan juga untuk i'ti'az, yaitu mengambil mau'izah, wasiat, nasihat. Apa itu ibrah gitu loh. Ibrah pakai ain. Kalau antum tahu abrah, namanya abrah itu nyebrang. Seperti jembatan. Ya, seperti jembatan. Ketika antum menyebut, ayo kita mengambil ibrah, kita renungkan, maka seperti antum membuat suatu jembatan antara kisah dengan realita hidup antum. Maka itu ibrah. Itu yang namanya mengambil ibrah. Kadang kita mengistilahkan, ayo kita ambil ibrahnya. Tapi apa sih maksud dari mengambil ibrah? Ibrah kan dari bahasa Arab. Jadi ubur itu adalah menyeberang dari satu sisi ke sisi lainnya. Maka mengambil ibrah dari suatu kisah adalah dengan menyeberangkan faedah dari kisah ini ke refleksi hidup kita. Itu namanya mengambil ibrah. Ya, itu namanya mengambil ibrah. Dan semua kisah dalam Al-Quran dan hadis tujuannya adalah supaya dia ambil ibrah, supaya kita belajar dan merefleksikan faedah-faedah penting dari kisah tersebut ke kehidupan kita, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan antara hak dan batil. Juga kita tahu apa yang mesti kita lakukan, dan bahkan kita bisa tahu sesuatu sebelum terjadinya, suatu kesudahan sebelum terjadinya. Karena adanya mungkin ibrah sebab akibat dalam kisah. Kalau dia begini maka hasil akan begini, kalau dia begitu maka hasil akan begitu. Maka kita refleksikan di kehidupan kita, oh ada pelajaran di masa lampau dari kalangan Bani Israel atau dari kisah para nabi dan seterusnya, bahwasanya inilah ganjarannya. Maka ketika terjadi di hidup kita atau di lingkungan kita atau keluarga kita ada kiasan yang serupa, ada kiasan untuk hal yang serupa, ini seperti ini, maka di kehidupan kita juga mungkin seperti itu. Maka kita bisa seperti menerawang apa yang akan terjadi dari kesudahan sebelum kejadian sebabnya. Maka inilah namanya mengambil ibrah. Ya, mengambil ibrah. Perlu namanya perenungan dan pemikiran. Kemudian itti'az, mengambil mau'izah. Mengambil mau'izah. Dan mau'izah yaitu suatu nasihat yang membuat kita itu mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Jadi i'tibar, mengambil ibrah, yaitu membuat kita merefleksikan kisah kepada kehidupan kita. Itu mengambil ibrah. Adapun mengambil mau'izah, yaitu membuat diri kita itu merasa mendapatkan nasihat dari kisah ini. Ini mengambil mau'izah. Ya, dan mau'izah itu mencakup segala hal yang sifatnya targhib dan terhib dan juga segala hukum, segala penjabaran hukum. Jadi mau'izah hasanah itu mencakup yaitu targhib, yaitu motivasi, anjuran, tarhib yaitu larangan dan hal yang sifatnya membuat kita takut pada Allah Azza wa Jalla, dan juga termasuk mau'izah, menurut pendapat yang lebih sahih, termasuk mau'izah yaitu menjabarkan halal dan haram. Itu termasuk mau'izah. Ya. Jadi termasuk mau'izah. Mau'izah itu bukan hanya tentang
tema-tema tazkiyatun nufus tentang sabar, tawakal dan seterusnya. Itu ya mau'izah. Tetapi ketika kita menjabarkan hukum fikih tentang tayamum misalnya, halal haram dari harta, cara nikah yang halal, cara nikah yang syar'i, cara haji yang benar, umrah yang sesuai sunnah, itu semua termasuk mau'izah. Termasuk mau'izah. Bahkan itulah termasuk asas mau'izah, karena seseorang bagaimana dia bisa termotivasikan untuk beramal kalau dia tidak tahu hukumnya, dan bagaimana dia bisa menjauh dari hal yang haram tanpa dia tahu hukumnya. Maka menjabarkan halal dan haram atau masalah-masalah fikih itu termasuk mau'izah yang sangat penting. Taib, itu yang pertama, yang mana kita mengambil ibrah dan mau'izah dari kisah Bani Israel. Apapun kisah itu, termasuk hadis yang telah kita jabarkan. Dan juga masih di poin pertama, hadis ini menjadi dalil untuk adanya suatu kaidah usul fiqih, syar'u man qablana syar'un lana. Syar'u man qablana syar'un lana. Syariat orang-orang sebelum kita itu juga syariat kita, selama tidak ada penghapusan dari syariat kita terhadapnya. Ya, selama tidak dihapus oleh syariat kita. Jadi syariat sebelum kita, ya, itu adalah syariat kita juga. Maksudnya syariat nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Ketika syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak berlawanan dengannya, maka kita anggap syariat nabi-nabi sebelumnya itu juga syariat kita. Ya, masalah wajibnya bersyukur itu syariat di zaman ketika itu. Masalah solat pun sudah ada syariatnya juga sejak zaman itu di kalangan Bani Israel. Namun tentu dengan tata cara dan hay'ah yang berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya akarnya sudah ada gitu loh. Akarnya sudah ada. Dan syariat di zaman Bani Israel, bolehnya seseorang sujud kepada orang yang dihormati, sebagaimana kisah Nabi Yusuf dan lainnya. Ya, yang mana seluruh dari keluarganya sujud kepadanya. Maka ketika itu syariat membolehkan hal itu. Namun sekarang di syariat Nabi Muhammad hal itu dimansuh, dihapus, sehingga tidak lagi menjadi syariat kita. Tidak menjadi syariat kita. Bahkan dilarang seseorang sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla sekarang. Dan itu termasuk hal yang berpotensi kesyirikan. Walaupun secara zat belum tentu syirik, namun berpotensi kesyirikan. Kemudian di antara syariat di masa lampau yang tidak dianggap syariat pada saat ini, yaitu tak ada penghapusan atau perubahan, yaitu mendahulukan orang tua dari segi nafkah dibandingkan istri dan anak. Maka di syariat Nabi Muhammad SAW dibalik. Nafkah istri dan anak lebih didahulukan ketika terjadi ketertabrakan, ya, antara keduanya. Maka dalam syariat Nabi Muhammad, yaitu istri dan anak lebih didahulukan dibandingkan dengan nafkah orang tua. Ya, kalau di Nabi SAW kan menceritakan tentang 3 orang yang terpenjara dalam gua, tertutup, ya, way outnya, yaitu jalan keluarnya tertutup oleh batu dengan izin Allah. Maka di antara tawassul salah satu dari pendoa itu, yaitu dia bertawassul dengan amalan solehnya, yaitu dengan secangkir atau mungkin 1 mangkok susu, yang mana kedua orang tuanya sedang tidur dan anak-anaknya kelaparan, istrinya kelaparan, namun dia lebih mendahulukan orang tuanya. Itu kalau di syariat sekarang itu tidak dilakukan, tidak seperti itu, melainkan didahulukan apa? Istri dan anak. Istri dan anak. Namun mungkin di syariat ketika itu, ya, bahwasanya orang tua itu lebih didahulukan. Maka ini 2 syariat yang berbeda dalam masalah ini. Maka Nabi SAW, maka tidak kita ambil syariat tersebut karena sudah ada perkataan-perkataan Nabi yang mengindikasikan bahwasanya nafkahi istrimu terlebih dahulu. Itu sebelum orang tua. Bahkan nafkah terhadap istri tanpa syarat. Sedangkan wajibnya nafkah kepada orang tua dengan adanya syarat, yaitu yang pertama, bahwasanya orang tua ini memang butuh secara primer. Dan yang kedua, antum memiliki kelebihan dari harta, baru antum wajib untuk menafkahi orang tua. Adapun kalau misalnya orang tua ini sudah kaya, maka apakah antum wajib nafkahi? Tidak. Sementara istri walaupun sudah kaya,
Wajib nggak antum menafkahi? Wajib. Kemudian syarat kedua, ketika orang tua ini membutuh dan kita tidak ada kelebihan harta, wajib nggak kita nafkahi? Tidak wajib. Namun istri, ketika istri ini sudah kaya, ya, dan kita nggak ada kelebihan harta, tetap wajib nggak kita nafkahi? Tetap wajib kita nafkahi. Itu menunjukkan bahwasanya menafkahi istri itu lebih unggul, lebih diawali dibandingkan menafkahi orang tua untuk syariat Nabi Muhammad SAW. Itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Jadi pada asalnya syar'u man qablana syar'un lana. Ini dalam kaidah usul fiqih, syariat sebelum kita itu adalah syariat kita. Maksud syariat Nabi-Nabi Bani Israel juga syariat Nabi Muhammad SAW selama tidak ada dalil yang menyelisihi syariat sebelum kita. Adapun jika ada dalil yang berlawanan atau menyelisihi syariat sebelum kita, maka kita wajib mengikuti syariat kita, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang pertama. Kemudian faedah kedua, penjelasan akan kemahamampuan Allah Azza wa Jalla. Penjelasan akan kemahakuasaan Allah, kemahamampuan Allah Azza wa Jalla dengan membebaskan seseorang dari penyakit, membebaskan seseorang dari aib dalam waktu yang cepat, sekejap, tanpa orang itu bahkan awalnya mungkin tanpa meminta, enggak minta sama Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala utus malaikat dan memberikan interview dan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Ya, dan itu hanya mujarrad dengan hanya masah, yaitu malaikat mengusap bagian yang sakit, kemudian dengan izin Allah sembuh, subhanallah, tanpa disangka oleh mereka. Ya, jadi inilah pertunjukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwan, antum doa sekian lama dan belum dijawab, itu bukan berarti Allah tidak mampu untuk menjawab dalam sekejap. Tetapi Allah itu memiliki sifat hikmah, yaitu maha bijaksana. Selain dia maha kuasa, selain dia adalah maha mengetahui, selain dia maha mendengar semua doa antum, tetapi dia juga maha kuasa, maha bijaksana. Sehingga apa yang mungkin terlampir di benak antum tentang rencana yang menurut antum bermaslahat buat antum, belum tentu hakikatnya bermaslahat buat antum di sisi Allah. Boleh jadi Allah tunda atau Allah alihkan ke hal lain yang mana bagi Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu tentang diri kita, itu adalah yang lebih afdal buat kita, lebih bermaslahat buat dunia kita, lebih menyelamatkan akhirat kita. Makanya seseorang dia berdoa sekian tahun pun tetap wajib husnudzon pada Allah. Allah Ta'ala maha kuasa, maha mampu untuk menjawab segala doa, sekaligus sekarang juga bisa. Bahkan sebelum kita berdoa pun Allah kabulkan juga bisa. Tetapi Allah itu tersifati dengan hakim, ternamakan dengan al-hakim, tersifati dengan hikmah. Sehingga kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla kadang kebijaksanaan yang tidak dilogikakan manusia. Tidak mampu manusia dengan logikanya untuk mempertimbangkan itu. Karena manusia terbatas ilmunya. Ketika seseorang terbatas ilmunya, maka terbatas pertimbangannya. Namun ketika Allah Azza wa Jalla yang dia ilmunya begitu luas, tidak terbatas, maka tentu pertimbangan dari Allah Azza wa Jalla tentang keputusan itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Maka husnudzonlah kepada Allah Azza wa Jalla dan tetaplah minta dan berdoa pada Allah Azza wa Jalla akan kesembuhan, meminta nikmat yang kita inginkan dari Allah Azza wa Jalla, terus minta selama itu kebaikan. Kemudian yang ketiga di antara faedah malaikat bisa bertasyakkul. Malaikat bisa bertasyakkul. Apa itu bertasyakkul? Yaitu apa Indonesia tasyakkul? Syakal itu bentuk. Malaikat itu bisa Indonesia ya. Malaikat bisa bertasyakul. Dah itu aja udah enak. Bagian enak, manusia bisa bertasyakul. Ngerti enggak, Pak? Tasyakul itu apa? Berubah bentuk ya. Mengubah bentuk dengan izin Allah. Mengubah bentuk dan bentuknya tersebut apa? Menjadi zat yang berbeda gitu loh, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Namun dia akan kembali kepada keasliannya pada waktunya gitu loh. Ini namanya tasyakul. Namanya makhluk gaib. Makhluk gaib ketika terlihat oleh manusia, ya, makhluk gaib ketika terlihat oleh manusia itu ada dua kemungkinan. Imma dia berupa tasyakul, imma dia berupa takhayul. Ya, makhluk gaib ketika
bisa dilihat manusia, ada dua kemungkinan, imma dia tasyakkul, imma dia takhayyul. Tasyakkul maka ini adalah perubahan wujud secara zat sehingga bisa terindrakan tidak hanya dengan mata, karena mata bisa tertipu, tetapi bisa terasa dengan tangan, yaitu dengan apa namanya, sentuhan ini konkret. Maka ini tasyakkul, perubahan tasyakkul. Syaklnya berubah. Ya, syaklnya berubah, tapi itu dengan izin Allah, dengan izin Allah. Ya, jin itu ada yang bertasyakkul. Dan ketahuilah, namanya tasyakkul, perubahan bentuk, itu bukan berarti wujud aslinya begitu, melainkan wujud aslinya ada sendiri di alamnya. Malaikat Jibril bertasyakkul. Ya, ketika datang ke Nabi SAW, Nabi sedang bersama para sahabatnya. Malaikat Jibril datang dengan surah, ini tasyakkul, dengan surah gambar manusia persis, plek. Ya, di hadis Jibril yang panjang itu. Kemudian mendekati Nabi SAW, dan dalam hadis tersebut dikatakan apa? Fa asnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala kaffayhi. Yaitu malaikat Jibril tersebut yang para sahabat itu enggak tahu kalau ini malaikat. Tapi bentuknya manusia, persis manusia. Dan asnada rukbatayhi la rukbatayhi, yaitu lututnya malaikat Jibril menyentuh lututnya Rasulullah SAW. Wa wada'a yadahu ala kaffayhi, wa wada'a yadahu ala fakhidayhi, dan malaikat Jibril menaruh kedua tangannya di pahanya Rasulullah SAW. Berarti ini konkret. Padahal ini makhluk gaib asli, malaikat Jibril yang besarnya luar biasa, namun bertasyakkul menjadi manusia atau berwujud manusia secara konkret seperti manusia pada umumnya. Ini namanya tasyakkul. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Berubah zatnya enggak? Berubah ketika itu. Namun apakah asli perwujudannya seperti itu di alamnya? Ya tidak. Ini namanya tasyakkul. Begitu juga dengan para malaikat yang bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Az-Zariyat, di surat Al-Hijr antum bisa baca. Mereka bertasyakkul menjadi manusia, beberapa manusia, kemudian bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Perwujudannya manusia, namun ada beberapa hukum yang terwujud pada fisik malaikat yang berubah ini yang tidak pada manusia umumnya, seperti tidak mau makan, tidak minum, gitu kan. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyediakan yaitu hidangan daging, nggak dimakan sama mereka karena hukum alam asli mereka masih ada di situ, gitu loh. Makanya nggak makan. Ya begitu. Makanya kalau misalnya ada seorang kelihatan soleh, bercahaya, kemudian antum misalnya seorang kasih sajen terus dia makan, ini bukan malaikat pastinya. Ini bukan malaikat. Nggak tahu ini apa, entah dia jin atau manusia gitu. Taib, ya seperti itu namanya tasyakkul. Ya, tasyakkul itu perwujudannya konkret. Nah kemudian juga jin bisa bertasyakkul. Jin bisa bertasyakkul sebagai malaikat, semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka ada jin yang kemudian bertasyakkul konkret dan menjadi bentuk konkret, terpegang, bisa, walaupun jarang, ya kena gitu, kelempar kena, antum getok kepalanya pakai batako kena, kalau memang pas dekat antum itu jin yang bertasyakkul kena karena konkret dan dia merasakan kesakitan. Khalid bin Al-Walid pernah diutus Rasulullah untuk membunuh Uzza, dan itu berhala padahal. Namun kemudian ketika beliau ingin menghancurkan Uzza tersebut, tiba-tiba keluar dari berhala tersebut sosok perempuan jelek, buruk rupa, jelek banget ya. Kalau sekarang dan dadanya itu panjang, dan kalau sekarang mungkin gue gombel kalau di Indonesianya versi, tapi itu versi padang pasir ya, versi Arab ya. Dibunuhlah oleh Khalid bin Al-Walid. Dibunuh, mati. Nah ini jin yang bertasyakkul menjadi manusia, maka hukumnya menjadi hukum alam manusia, dibunuhnya mati di situ, mati di tempat. Begitu. Maka seseorang ketika dia melihat setan dan seterusnya tersakkul, pocong kemudian, ya kemudian antum pedang katana antum sembelih dia, mati. Walaupun aneh juga, ini kan pocong udah mati, kok kita matiin lagi? Nah itu makanya itu bingung juga itu. Nah di sini ini tasyakkul namanya. Tapi tasyakkul ini adalah ketika memang fisiknya konkret gitu loh. Ya fisiknya konkret.
Seperti malaikat yang itu, malaikat ya, yang mendatangi 3 orang para pria Bani Israel ini. Itu tasyakul langsung, bukan takhayul. Tasyakul namanya. Nah, taib ini namanya tasyakul. Tali yang dilempar oleh Nabi Musa alaihissalam atau apa, tongkat atau tali yang dilempar oleh Nabi tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian menjadi ular. Dan itu fisiknya ular langsung. Ini namanya tasyakul. Nah, yang kedua, makhluk gaib berubah wujud bisa berubah takhayyul. Kalau yang takhayyul dari kata khayal, empty, kosong. Hakikatnya itu nggak ada gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Ya. Takhayyul. Artinya itu nggak ada kayak gitu tuh. Nggak ada. Cuman khayali. Khayali itu kosong. Khalin, yaitu kosong, empty. Nggak ada perwujudan hakikatnya itu nggak ada. Dan takhayyul di sini imma takhayyul basari, imma takhayyul dhihni. Ya. Takhayyul di sini imma takhayyul basari, yaitu takhayyul dari segi pandangan mata. Yaitu matanya tersihir. Antum ngelihat jin atau pocong misalnya. Tapi dia itu nggak ada seperti situ. Nggak ada. Ketangkap kamera enggak. Berarti khayal. Nggak ada, dia nggak ada sebenarnya. Tapi kok kelihatan. Nah, makanya orang-orang indigo itu mereka ahli takhayyul. Khayal mereka itu. Ada ini sini. Nah, itu saya ngelihat, benar saya ngelihat. Nggak ada apa-apa. Makanya antum bisa mentakdzib, bisa mendustakan mereka. Nggak ada, saya nggak ngelihat. Antum khayal aja. Enggak benar, wallahi ana ngelihat. Mau wallahi kayak ana nggak ngelihat. Dustakan aja. Walaupun dia ngaku dia ngelihat. Mungkin itu khayalan. Kelihatannya ada gitu. Ya. Tapi bagi orang lain nggak ada. Makanya ini takhayyul namanya. Takhayyul. Ya. Kemudian bisa aja kemajmuan orang ngelihat jin yang sama. Semuanya ngelihat. Tapi sebenarnya itu di situ nggak ada apa-apa. Di pohon itu nggak ada apa-apa. Hanya mata mereka disihir seolah-olah di situ ada apa, gitu loh. Tapi emang kelihatan. Oke, ini takhayyul karena nggak ada. Coba sentuh atau lempar, ada nggak suaranya? Gitu. Kalau lempar nggak ada suaranya atau nembus atau gimana, berarti ini takhayyul, gitu. Ya, itu takhayyul basari, ngelihat tapi sebenarnya nggak ada itu. Tapi dia tertipu dengan pandangan mata. Ada takhayyul zihni. Takhayyul zihni, yaitu kepikiran, lagi jalan kepikiran, ini kayaknya ada apa gitu situ, kayaknya ada yang gelantungan di situ, ada apa gitu. Risih banget, lihat biar nggak risih. Pas lihat nggak ada apa-apa. Berarti ini takhayyul apa? Zihni. Begitu. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam battle dengan para penyihir Fir'aun, penyihir duluan kan? Mereka melemparkan, kemudian tali-tali mereka berubah seolah-olah menjadi ular. Paham gak sini? Berubah menjadi ular. Sampai bahkan Nabi Musa alaihissalam dikhayalkan di pandangan mata beliau, khayal basari, takhayyul basari. Jadi seorang nabi bisa juga terpedaya dengan sihir pandangan mata. Dikhayalkan bahwasanya itu adalah hayatun tas'a. Itu adalah ular yang berjalan. Padahal itu masih tali hakikatnya, tidak ada tasyakul, tidak ada perubahan. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melempar tongkatnya, kemudian berubah menjadi ular. Versi Nabi Musa tasyakul. Versi para penyihir apa? Takhayyul. Paham gak sini beda ya? Versi Nabi Musa tasyakul, versi para penyihir takhayyul. Makanya para penyihir kemudian langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalam karena apa? Mereka tahu kita tuh cuman menyihir dan memperalat pandangan mata manusia. Jadi ketika mereka ngelempar talinya, mereka ngeliat ini tali. Orang-orang terkesima ngeliatnya ini apa? Ular. Ini takhayyul, hakikatnya tidak berubah. Tapi hanya sihir pandangan mata. Ini takhayyul. Kemudian Nabi Musa alaihissalam justru benda yang dilemparkan berubah persis jadi ular, berubah bentuk tasyakul. Di sini penyihir tahu ini beneran berubah. Punya kita enggak berubah, cuman kita pakai magic gitu kan. Magic.
kok menjadi magicom ya, magic jar, pakai magic. Maka karena mereka dukun-dukun tuh tahu sebenarnya itu mana yang tasyakul, mana yang takhayul, mana ahli tauhid dan mana yang memang sama-sama juga pakai jin. Itu tahu dukun-dukun itu. Cuman ada SOP dalam dunia persetanan. Ya, jangan kasih tahu kalau dia pakai jin, jangan sebarin gitu, karena ada rulesnya itu. Ya, maka di sini makanya mereka langsung beriman, tasyakul, karena ini yang ini beneran, ini dari Allah, ini beneran dari Allah ini. Kalau kita dari setan, karena hanya sihir pandangan mata. Begitu, oke? Dan malaikat mereka ya tasyakkalun, mereka bisa bertasyakul. Ya, berwujud menjadi manusia secara konkret bisa salaman. Tapi ya itu jangan kemudian kita tahu hal ini kemudian kita mengklaim nanti kita ketemu siapa, saya tadi ketemu malaikat loh, tadi saya salaman sama malaikat, ya, dan seterusnya. Enggak, antum enggak punya bukti bahwa dia adalah malaikat, ya. Kemudian tadi saya makan bareng dengan, masya Allah dia adalah malaikat, saya makan bareng, dia makan soto sama saya. Enggak, malaikat enggak bisa makan soto. Walaupun dia malaikat ini mewujudkan jadi manusia, enggak bakal makan. Dalilnya di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bertamu para malaikat, disuguhin makanan, nggak ada yang makan, aneh. Karena malaikat nggak bakal makan, mereka nggak ada makan, ya. Kemudian juga di antara faedah, itu ya tadi yang ketiga, di antara faedah, bahwasanya para malaikat itu adalah para malaikat berfisik. Mereka bukan sekadar ruh atau makna. Mereka bukan sekadar ruh atau makna. Para malaikat adalah berfisik. Mereka bukan sekadar ruh atau makna. Ini yang perlu difahami. Apa makna dari kalimat ini? Jadi malaikat lahum ajsam. Mereka memiliki jism, memiliki fisik. Memiliki fisik. Dan mereka bukan sekadar ruh yang gaib begitu saja tanpa fisik. Mereka memiliki alam, ya, tersendiri, dan bukan pula makna, yaitu sesuatu yang makna, bukan suatu makhluk hidup. Kalau dikatakan bahwa malaikat itu makna saja, berarti bukan makhluk hidup. Enggak, malaikat itu makhluk hidup, memiliki alam tersendiri, berfisik, dan kadang Allah Ta'ala utus malaikat untuk mengurusi kebutuhan masalah manusia, dan kadang Allah Ta'ala izinkan malaikat bertasyakul, merubah wujudnya di alam manusia, menjadi manusia. Taib, wallahu alam, apakah malaikat bertasyakul menjadi binatang? Allahu alam, anda tidak tahu dalilnya. Anda tidak tahu dalilnya. Ya. Wallahu alam kalau itu. Taib. Faedah berikutnya, lazim atas manusia untuk ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lazim atas manusia untuk ridha terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Taib. Itu sebentar, faedah yang ini kita bahasakan seperti ini. 4 macam manusia menghadapi musibah. 4 macam manusia menghadapi musibah. Yang pertama jaza', berkeluh kesah. Yang kedua sabar. Yang ketiga ridha. Yang keempat bersyukur. Ya, 4 macam manusia menghadapi musibah. Yang pertama jaza', yaitu berkeluh kesah. Yang kedua sabar. Yang tingkatan lebih atas lagi yaitu ridha. Dan tingkatan paling tinggi yaitu syukur, bersyukur. Baik, jaza' yang pertama yaitu berkeluh kesah kepada makhluk dan ada sisi tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak terima dengan takdir, tidak terima terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka ini jaza', berkeluh kesah. Dan berkeluh kesah di sini berkeluh kesah kepada manusia. Mengeluhkan tentang Allah di hadapan makhluk, mengeluhkan tentang Khaliq kepada makhluk. Jadi kayak mengadu kepada makhluk akan tidak baiknya Khaliq, na'udzubillah min dzalik. Itu jaza'. Dan ini perhatikan terutama ummahat.
terutama ummahat. Hati-hati. Ya, karena kasus seperti ini ummahat lebih banyak, yaitu apa? Mengeluhkan tentang Khaliq kepada makhluk. Kayak gimana itu? Sesi-sesi curhat itu banyak tuh kayak gitu. Mengeluhkan tentang takdir. Kok saya kayak gini ya nasibnya? Ngomongnya kepada makhluk, nggak kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah itu jahat buat dia dan dia sedang melapor kepada makhluk yang baik. Subhanallah. Wallahi Allah Ta'ala maha baik. Dan bahkan ujian dan musibah ini mungkin kebaikan dari Allah, cuman kitanya aja mindsetnya seperti ini. Maka memperbanyak curhat kepada makhluk, baik secara private kepada makhluk atau secara publish atau publik di media sosial, dan ini jauh lebih buruk. Maka ini merupakan bentuk tidak sabarnya seseorang dalam menghadapi musibah atau ujian. Dan ini haram. Dan ini haram. Jaza ini haram. Maka manusia itu ketika mendapatkan wa idza massahu syarru jazua. Ketika manusia mendapatkan syarr, keburukan, musibah, ujian, maka jazu'. Jazu' di sini yaitu sering berkeluh kesah. Dan buruknya adalah berkeluh kesahnya bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang benar, mukmin yang benar, apa kata Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya aku hanya mensiarkan keluh kesahku hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya hanya berkeluh kesah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kepada makhluk itu hanya dalam rangka istisyarah. Dalam rangka istisyarah dan istinsah. Pahami baik-baik. Ketika kita kena musibah atau kesulitan, ke Allah dulu. Kita minta pada Allah Azza wa Jalla jawaban. Kita minta pada Allah Azza wa Jalla solusi. Adapun kepada makhluk, bukan dalam rangka melaporkan takdir Allah, melainkan dalam rangka istisyarah, yaitu meminta isyarat, atau dalam rangka istinsah, meminta nasihat. Adapun kalau murni hanya curhat, maka ini dikhawatirkan masuk ke dalam bentuk jaza' dan ketidaksabaran menghadapi musibah. Dan betapa banyaknya dari kalangan hawa, dari kalangan perempuan yang seperti ini. Seperti butuh ekspresi terhadap musibah, ya ikhwan. Musibah itu, tugas antum menghadapi musibah bukan berekspresi, tapi bersabar dan berjuang dengan tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ya, manusia itu enggak harus berekspresi dengan musibah. Enggak harus dia responsif terhadap musibah kemudian mencurahkan kepada makhluk. Dan seolah-olah mengadukan jahatnya Khaliq, diadukan kepada makhluk yang baik. Subhanallah. Padahal makhluk kerap kali buruk dan Khaliq selalu baik. Itu Allah Azza wa Jalla. Maka jaza, berkeluh kesah kepada makhluk ini muharram, haram. Ini derajat pertama paling rendah. Kemudian yang lebih atas darinya, dan ini yang udah bagus, yaitu sabar. Dan sabar ini wajib. Sabar wajib. Yang pertama tadi keluh kesah haram. Sabar wajib. Yang ketiga apa? Ridha. Mustahab, dianjurkan. Yang paling terakhir, yang keempat, yang tinggi, syukur. Ini kamil, sempurna. Namun tidak wajib. Berat kalau misalnya orang kena musibah harus bersyukur, itu wajib, susah, berat. Nggak bisa, nggak banyak orang yang bisa. Nah, jadi tingkatan paling dasar dari kebaikan dalam menghadapi musibah itu nomor 2, yaitu sabar. Sabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla yang mungkin menyakitkan buat dia. Ya. Dan sabar di sini terhadap takdir Allah yaitu definisinya sebagaimana yang sudah pernah Anda utarakan dulu, yaitu al-wuquf ma'al balwa bila syakwa ilal khalq. Al-wuquf ma'al balwa bila syakwa ilal khalq. Yaitu bertahan dengan ujian tanpa keluhan terhadap insan. Ya, jadi itu definisi sabar terhadap takdir Allah.
Al-wuquf ma'al balwa bila syakwa ilal khalq, ilal insan. Yaitu bertahan dengan ujian tanpa keluhan terhadap insan. Tidak perlu banyak cerita. Kalaupun antum cerita, itu dalam rangka apa? Mencari keringanan dan solusi. Bukan dalam rangka mengadukan nasib. Nggak perlu, Allah nggak perlu. Orang nggak mau tahu nasib antum. Mungkin ada orang yang kepo. Tapi ikhwan, kebanyakan orang yang kepo pengen tahu tentang nasib antum adalah orang yang bakal ngetawain antum. Mereka nggak mau mencari kebaikan buat antum. Nggak. Mereka kepo itu karena ada hasad mungkin sama antum. Atau mereka kepo itu karena mereka merasa hidup mereka nggak bermasalah sehingga pengen tahu urusan orang. Maka kelas. Kecuali mungkin makhluk-makhluk yang mungkin penting bagi antum. Dan mereka tahu persis bagaimana kehidupan antum seperti suami atau istri, orang tua. Antum mencurahkan untuk mencari istisyarah, bukan mengadukan nasib. Bedakan, mencari nasihat itu beda dengan mengadukan nasib. Dan ini kebanyakan perempuan karena mereka beralasan bahwa saya perempuan itu butuh mungkin sekitar 20.000 kata dalam sehari. Dan perempuan harus melatih dirinya untuk jangan dikit-dikit mengeluh. Karena itu akan membuat aus sisi tawakalnya, yaitu bubar, nggak tawakal lagi. Apa-apa harus dicurahkan, apa-apa harus dikeluhkan, apa-apa harus diomongin. Enggak. Kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wajar kalau banyak perempuan ketika terkena musibah jazu'. Karena kebiasaan ketergantungan dengan menceritakan kekesalan atau musibah kepada makhluk. Sehingga ada dikit-dikit kesalahan, ada dikit musibah, cerita, berkisah, yang itu madarat buat dia. Kelemahan, weakness, kecacatan dalam hatinya. Maka seseorang ketika bertahan dengan ujian dan tanpa banyak cerita, kalaupun cerita hanya untuk mencari solusi dan mencari keringanan masalah, siapa tahu dapat faedah dan solusi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semua diucapkan, semua diomongin, subhanallah, apalagi media sosial, jadi aib, subhanallah. Ya, maka bertahan, harus bersabar. Makanya bersabar tadi apa? Bertahan. Bertahan di sini, bukan kabur. Cari jalan keluar, bukan kabur dari ujian. Karena kabur dari ujian itu menuju ujian berikutnya yang mungkin lebih berat. Maka bertahan dengan ujian tanpa keluhan kepada insan. Sabar, maka ini wajib. Level berikutnya ridha. Ini ridha yang sunnah. Ridha yang sunnah yaitu ketika hilang atau menyedikit keluh kesah di qalb, menyedikit rasa kesal di qalbu sedikit gitu atau hilang gitu. Maka ini ridha. Ingat, ridha terhadap takdir yang buruk itu sunnah. Adapun ridha terhadap pembuat takdir itu wajib. Ridha terhadap takdir yang menyakitkan itu sunnah. Namun ridha kepada yang mentakdirkan yaitu Allah itu wajib. Perlu diulangi supaya lebih dalam lagi. Ridha terhadap takdir yang menyakitkan itu sunnah. Adapun ridha terhadap yang mentakdirkan wajib atau sunnah? Wajib. Kita wajib ridha pada Allah dan kita disunnahkan ridha terhadap apa yang Allah takdirkan dari kesulitan dan keburukan. Kehilangan misal kehilangan motor misal. Ya. Ya, soalnya barusan ngelihat Pak Rosadi. Pak, bangun. Ketika ada lihat antum langsung ingat kehilangan motor gitu kayak peristiwa. Ridho terhadap takdir wajib atau sunnah? Sunnah. Apakah ketika kita kehilangan motor kita nggak terima sama Allah? Nggak boleh. Mungkin kita nggak terima dengan kenyataan ini. Ya wajarlah karena namanya juga properti. Ya, nggak terima kita cari gitu kan. Ketemu malingnya, kamu kenapa? Ya. Itu wajarlah. Ya, manusiawi. Namun kalau tidak terima dengan pemberi takdir, dan ya Allah, kenapa engkau mentakdirkan seperti ini? Oh, ini haram. Kita wajib ridha kepada Allah pemberi takdir dan kita dianjurkan untuk ridha terhadap takdir yang mungkin menyakitkan buat kita. Ini bedakan, ikhwan.
Bedakan. Ya. Karena orang kalau udah nggak ridho terhadap Allah yang memberi takdir, bagaimana dia bisa berdoa? Bagaimana antum bisa berdoa minta sama Allah padahal antum murka sama Allah? Nggak mungkin antum bisa doa. Nggak resep, nggak ada artinya doa antum. Bahkan Allah murka sama antum. Nah, kemudian yang terakhir yang paling tinggi levelnya adalah syukur terhadap musibah atau ujian. Subhanallah. Yang level paling tinggi, makom yang paling tinggi. Dikasih musibah malah bersyukur. Ya. Bukan hanya bersyukur lisan, betul-betul di kalbunya bersyukur dengan musibah ini. Dan kadang-kadang seseorang mengawali level menghadapi takdir dari keburukan. Bisa. Misal, dia mengalami musibah apa gitu. Dia berkeluh kesah kepada makhluk. Nomor pertama nih. Ya, berkeluh kesah kepada makhluk. Ini haram. Namun ternyata ketika dia tahu bahwa makhluk ini, manusia ini, orang-orang ini enggak memberikan solusi. Malah ada yang mengejek, ada yang makin mempersulit masalah, ada yang diam aja, enggak ada solusi. Akhirnya dia tahu bahwa makhluk ini susah kalau diharapkan. Maka dia mulai bersabar, walaupun enggak sempurna sabarnya seperti ini. Mulai bersabar dengan ini. Bersabar. Udah dia enggak lagi curhat sama makhluk. Lalu dia ke Allah. Ini wajib. Jadi dia awali dengan haram, kemudian wajib. Lama-lama dia belajar untuk ridho terhadap takdir ini. Akhirnya dia mulai menerima, mulai hilang rasa kesal di hatinya. Ridho, levelnya meningkat. Yang kemudian lama-lama dia mengambil ibrah. Dan ternyata dari musibah tersebut ada banyak kebaikan buat dia. Dan penjagaan buat dia. Maka dia menuju tahap apa? Syukur. Itu bisa terjadi pada kita. Ya. Tapi yang paling bagus adalah dari awal kena musibah langsung bersyukur. Itu paling top itu. Tapi itu jarang. Itu jarang. Pak Haji, ada apa? Anak Pak Haji mati. Alhamdulillah. Duh, kok gitu Pak Haji? Wah, nyusahin tuh anak. Udah biarin bersyukur. Ini mungkin bersyukur ya, tapi agak aneh. Tapi ya memang Pak Haji itu bersyukur mungkin ya. Makanya seperti itu. Oke, kemudian faedah berikutnya. Ya, insya Allah ini Pak sampai jam 9 Pak Rusadi. Anda sampai jam 6.15 Pak Rusadi terusin Pak. Bolehnya doa muallaq. Bolehnya doa muallaq. Doa muallaq. Apa doa yang tergantung itu boleh. Doa tergantung, doa muallaq itu boleh. Doa muallaq itu boleh. Ya. Bahkan dalam doa istikharah rata-rata doa muallaq. Doa tergantung. Apa doa tergantung itu? Ya kayak sighah ta'liq kan gantung gitu. Tergantung dengan apa gitu. Begini, ya Allah, jika engkau tahu bahwasanya fulan itu baik buat saya, maka jodohkanlah saya dengan dia. Jika engkau tahu bahwasanya fulan itu tidak baik buat saya, maka jauhkanlah dia dari saya. Nah, ini namanya doa apa? Muallaq. Ngerti nggak? Doa tergantung. Jadi digantungkan dengan apa? Dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Dengan kepada Allah Azza kita gantungkan. Ngerti nggak? Misalnya antum mau beli rumah, antum istikharah. Kemudian di doa itu antum bilang, ya Allah, jika engkau tahu rumah itu di blok fulan dan nomor fulan, nomor itu, bahwa saya rumah itu baik untuk saya dan keluarga saya dan seterusnya. Jika engkau tahu bahwa saya itu baik buat dunia akhirat saya, ya Allah, mudahkanlah saya untuk menempatinya. Ini doa apa? Namanya apa? Doa muallaq, doa tergantung. Digantungkan bukan dengan makhluk, tapi digantungkan dengan sifat Allah Azza wa Jalla, ilmu Allah. Di antara sifat Allah, ilmu Allah, ilmunya. Begitu. Ya. Apalagi contoh doa muallaq lainnya yang biasa kita sehari-hari secara personal terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jika memang safar ke negeri fulan atau belajar di sana itu adalah kebaikan buat saya dan ilmu saya,
Ya Allah mudahkanlah ya Allah. Ini doa muallaq. Jadi ada doa yang sharih, yang straight langsung minta, ada doa yang muallaq. Doa yang straight minta itu, ya Allah mudahkanlah saya untuk menuju ke negeri fulan misalnya. Nah ini doa straight langsung sarahatan. Ya. Tapi ada doa muallaq, ya Allah jika memang itu adalah kebaikan buat saya, ya Allah mudahkanlah. Nah ini doa muallaq. Boleh seperti itu. Jangan gubris pernyataan mereka, wah kalau doa muallaq tuh kayak kita ragu dong. Enggak. Kita itu muallaq, menta'liq dan menggantungkan doa kita dan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla sebenarnya. Maka malah bagus itu. Enggak apa-apa. Sama kayak doa muallaq ini, misal kita di perusahaan bekerja sebagai yang menginterview calon karyawan baru, itu apa namanya tuh? HRD. HRD. Nah kemudian ada satu ikhwan jenggot panjang, masya Allah, cingkrang jenggot panjang. Terus habis itu bajunya kayak baju ikhwan biasa, di sini ada logonya gitu kan. Terus pakai peci hijrah. Ya, peci hijrah ini peci belakangnya ada kayak bulat bolongan topi gitu, peci hijrah namanya. Ya gitu. Terus pakai peci hijrah, siapa yang pakai peci hijrah? Ya, masya Allah bagus ikhwan ini. Lihat CV-nya gitu, pengalamannya bagus gitu dan seterusnya. Tapi di perusahaan ini udah punya pengalaman dikhianatin sama ikhwan yang jenggotnya lebih besar daripada kepalanya. Artinya masya Allah ini ikhwan ini kelihatan soleh, tapi ternyata uang ditilep oleh dia misalnya. Tapi ada trauma gitu loh, takut salah, nggak mau udah hanya melihat penampilan. Akhirnya kemudian minta sama Allah, ya Allah jika engkau tahu ikhwan ini jujur, mudahkanlah dia untuk kerja di sini. Jika engkau tahu ikhwan ini kadzab, anak buah dajjal, maka ya Allah jauhkanlah dia dari perusahaan ini. Gitu. Doa itu boleh, tapi jangan di depan dia doanya. Enggak, doa minta. Ini namanya doa muallaq. Boleh seperti itu. Antum punya anak gadis, kemudian ada yang mau melamar, ya. Kelihatan biasa-biasa aja, antum minta sama Allah dengan doa muallaq itu boleh. Boleh, ya. Seperti itu. Dalam masalah ni'an juga seperti itu. Baik, kemudian ikhwan, di antara faedah lainnya, keberkahan Allah tidak ada habisnya. Atau keberkahan Allah itu tidak terbatas, ya. Al-barakah la nihayatalah. Al-barakah la nihayatalah. Keberkahan Allah itu tidak terbatas. Maksudnya gimana? Antum tidak bisa membatasi apa yang Allah inginkan dari keberkahan. Kalau Allah menghendaki keberkahan pada suatu kaum atau suatu individu atau suatu zat atau hal, maka antum nggak bisa menutup atau membatasinya. Terserah Allah mau seberapa berkah Allah berikan padanya. Ya, begitu. Antum berusaha menjegal seseorang yang Allah berkahi perjuangannya, boleh jadi malah antum yang gagal menjegal dan dia malah makin meninggi, makin bagus gitu loh. Makin Allah tinggikan derajatnya. Jadi keberkahan itu nggak ada batasnya. Jangan pernah menutup keberkahan yang Allah berikan pada orang. Hasad dengan tamanni zawalin ni'mah minal ghair, yaitu berharap hilangnya kenikmatan daripada orang lain. Ini kan seperti apa? Pengen menjegal keberkahan yang Allah berikan pada orang itu. Maka bahaya sekali hasad itu. Ya, bahaya sekali hasad itu. Maka prinsipkan bahwa saya keberkahan itu tidak ada batasannya kecuali Allah yang membatasinya, terserah Allah. Sehingga kita boleh meminta kepada Allah Ta'ala keberkahan hidup, keberkahan ilmu dan seterusnya, tanpa kita merasa bahwasanya saya sudah habis nih, udah paling puncak limit keberkahan untuk diri saya. Enggak ada, antum masih belum seberapa. Enggak bisa dibatasin kayak gitu. Misal antum faham akidah, faham fiqih, tafsir, ulumul Quran, hadis, kemudian nahwu, sharaf, balaghah dan segala tema-tema semua dalam masalah agama antum faham. Antum Syekhul Islam Cilangkap misalnya. Ya. Syekhul Islam Cilangkap. Iya, Masya Allah. Enggak ada yang lebih berilmu dari antum. Terus antum bilang, khalas, keberkahan ilmu yang Allah berikan pada saya udah sampai puncaknya, udah enggak ada lagi. Subhanallah.
Antum wali keramat dari mana? Ini enggak. Boleh jadi justru ini kebahlulan antum sendiri yang membatasi keberkahan. Ini orang bahlul ini sebenarnya. Merasa bahwa saya puncak keberkahan udah ada pada dia, enggak ada lagi yang enggak ada namanya. Antum baru level Cilangkap, akhi. Kecipayung dikit ketemu orang yang lebih afdal daripada antum. Kecipayung dikit aja. Apalagi Ciracas, banyak lebih afdal. Antum seperti katak dalam tempurung. Enggak bisa kita itu merasa bahwasanya keberkahan kita udah limit, udah paling tingginya. Enggak ada orang boleh ngerasa kayak gitu. Karena keberkahan enggak ada batasnya yang Allah berikan pada orang. Bahkan justru orang yang kayak gini ngomongnya ini orang bahlul. Enggak ngerti berkah itu. Dan berkah itu kan dia ziyadah wan nama. Az-ziyadah wan nama. Bertambah dan bertumbuh, itu keberkahan itu. Keberkahan itu ziyadah bertambah, nama tumbuh. Itulah keberkahan. Ada orang pengen dijegal keberkahan yang Allah berikan padanya. Kalau Allah masih berkahi, malah justru bertambah dan bertumbuh. Begitu. Itu berkah. Ya. Itulah berkah. Memang bertambah tidak mesti nominalnya dilihat, namun kadang bertambah dari segi hal lain gitu loh. Bertambah kebahagiaannya, bertambah kemudahannya untuk taat. Kemudian pertumbuhan juga bukan hanya pertumbuhan fisik, bisa aja pertumbuhan di sini pertumbuhan semangat, pertumbuhan ilmu sehingga lebih mapan ilmunya, lebih bagus ilmunya, itu seperti itu berkah. Untuk teman-teman dan murid-murid yang adik-adik yang ngafalin Al-Qur'an, bertambah kuantiti hafalannya dan tumbuh kualitas hafalannya, murajaah terus, itu kan Masya Allah, itu berkah gitu loh. Kita mau menjegal misalnya ada seorang penghafal Quran dari santri, anak pengen nutupin berkahnya dia nih, ya, kita kasih dia HP biar dia fokus di HP. Kalau Allah enggak menghendaki, kalau Allah menghendaki berkahnya masih terus buat dia, mau dia main HP tetap aja murajaah, tetap aja ngafalin Quran. Maka hati-hati, jangan pernah menstop keberkahan yang Allah berikan pada orang, apalagi karena hasad. Itulah yang diinginkan syaitan. Ya enggak? Syaitan ngelihat Nabi Adam alaihissalam memiliki kelebihan yang tidak ada pada dirinya, maka pengen menyetop keberkahan tersebut dengan menjermuskannya. Namun apakah sekarang anak-anak manusia itu punah, habis? Enggak, malah makin banyak. Malah makin banyak. Dan perwujudan manusia lebih afdol daripada perwujudan jin. Rata-rata jin itu kan enggak seperti manusia wujudnya, jelek rata-rata. Mohon maaf nih jin-jin, mohon maaf ya. Rata-rata jelek. Kecuali yang di Masjid Hijau insyaallah ganteng lah insyaallah ya. Nah, tetapi lihat manusia, sampai sekarang pun syaitan dari kalangan jin, mereka masih hasad sama manusia. Masih dipelihara itu hasad itu. Maka siapa yang berusaha menjegal keberkahan yang Allah berikan pada pihak lain, dia tidak akan habis hasadnya dan berkahnya akan terus mungkin. Kemudian dia akan tersiksa dan terpenjara dengan hasadnya itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi berkah dari Allah Azza wa Jalla itu tidak ada batasannya. Bahkan kadang-kadang Allah Ta'ala berikan keberkahan pada orang yang Allah uji, yang pada ujungnya orang itu akan bangkrut. Itu bisa terjadi. Kadang Allah berikan keberkahan pada pihak yang Allah uji, yang Allah tahu dia bakal bangkrut, bakal hancur usahanya. Itu ibaratnya yang tadi, kena penyakit lepra, dikasih oleh Allah apa? Unta, dan sampai satu lembah unta dia tuh berkah itu berkah. Kemudian yang tadinya botak atau gundul dan punya penyakit di rambutnya, Allah Ta'ala berikan sapi dan sampai saking berkahnya sampai satu wadi, yaitu satu lembah. Subhanallah, Masya Allah, besar berkahnya, banyak kuantitasnya, tumbuh dan berkembang. Nah, tapi Allah tahu ini ada batasan keberkahannya. Batasannya apa? Karena kufur nikmatnya orang ini, Allah batasi sampai ajalnya, yaitu sampai akhirnya selesai, hangus semua gara-gara kufur nikmat. Ya, gara-gara kufur nikmat. Dan apakah hancurnya keberkahan tersebut, hilangnya keberkahan tersebut disebabkan oleh orang lain yang hasad? Enggak. Disebabkan oleh dirinya sendiri yang enggak bersyukur. Antum kalau sukses dagang, berkah, Masya Allah. Pertumbuhan ekonomi antum naik. Terus, Masya Allah, grafik dagangan antum, Masya Allah. Ada orang menjual antum, tiba-tiba di depan toko antum, pagi-pagi udah ada tanah. Antum deteksi,
Ini tanah kuburan. Iya. Kemudian di tong sampah antum ada pocong. Buntelan pocong kecil. Antum buka, tanah kuburan, ada tulisan Anda belum beruntung katanya. Tanah kuburan. Waduh, ada yang guna-guna nih. Wallahi ya ikhwan, ada mau pakai dukun Keranggan, Pondok Ranggon, dukun mana di majmuah para dukun. Majmuah itu dakakin. Ya, kekumpulan dukun-dukun bersatu ngelawan toko antum yang cuma dagang cilok doang. Kalau Allah berkahi, enggak mampu mereka, beneran enggak mampu. Enggak, wallahi enggak mampu. Mau pakai jin ifrit, jin tomang, jin danjun, tuyul mbakyul dan seterusnya, enggak mampu. Kalau melawan bukan, kalau antum syukur nikmat, Allah tambahin. Mungkin bukan dari segi kecilokannya, tapi mungkin dari segi hal lain. Rumah tangga antum makin baik, ada aja rezeki buat antum. Beneran deh. Jadi sebenarnya mau orang menjegal seberapapun, kalau antum orang yang diberkati oleh Allah, ada sisi lain yang antum akan diberi gitu loh. Dan itu rugi di situ, rugi di cilok, masih ada antum punya cimol. Rugi di cimol ada cireng, cirung, dan seterusnya, masih banyak. Subhanallah, orang berkah tuh kayak gitu loh. Dijegal di satu sisi, dia tumbuh di sisi lain karena Allah berkahi. Iya, kayak pohon-pohon ladang-ladang loh. Orang udah panen, dicabut, ya nanti kan ada lagi tumbuh apa lagi. Itu berkah, masya Allah seperti itu. Dan penyetop keberkahan itu rata-rata bukan karena faktor eksternal, tapi internalnya orang ini gitu loh. Dia syukur apa enggak? Nah lihat nih orang nih, yang tadinya buta, kemudian Allah rezekikan buat dia apa? Kambing, berkah sampai satu ini. Terus ada yang minta, dikasih terserah ente dah, ambil dah. Lah, jadi kan berkah. Subhanallah. Jadi berkah. Yang hasad mungkin ada, namanya penghasut ya ada aja. Tapi yang membuat antum tidak hilang berkahnya adalah antum tahu istiqamah. Fastaqim kama umirta. Tetap istiqamah, enggak sedih antum dengan hal yang luput dan tidak khawatir dengan masa depan. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Kemudian setelah mengklaim amal istiqamah. Kalau tetap istiqamah walaupun yang hasad banyak, menjegal banyak, tetap istiqamah tapi di atas ketaatan, bukan di atas dolal. Atas ketaatan, istiqamah, fala khaufun 'alaihim. Tidak ada khauf, rasa takut untuk masa depan. Mau gimana nanti Allah yang jamin. Janji Allah itu pasti. Walahum yahzanun, tidak sedih akan apa yang luput dari dunia. Jadi kalau ada yang ngejegal, ngerugiin dunia kita dan seterusnya, ya udah gampang. Itu berkah seperti itu, istiqamah. Seperti orang yang buta tadi, dia enggak khawatir dengan memberi. Orang yang minta-minta sekian banyak enggak khawatir. Maka Allah Subhanahu wa taala malah justru memberkahi dia, makin memberkahi dia dengan rasa syukurnya. Taib, ini karena sudah jam 6:16, kita mungkin cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum sekalian ya ikhwah sekalian rahimakumullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.